Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmatu wal barakat wa bi syukrihi tazidul khairat. Wassalatu wassalamu ala fakhril kainat wa sayyidis sadat imamil muttaqin wa syafi'il mudhnibin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi ghurril mayamin wa sahabati ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang ulun hormati Bapak Wakil Bupati PD Jaya KMA Tengku Said Walid Mulyadi, semoga dirahmati Allah, serta kepada Abu Ketua MPU, Bapak Sekda dan seluruh kepala dinas yang berhadir, serta tak lupa kepada seluruh alim ulama dan para masyarakat baik yang agam maupun yang inang. Mudah-mudahan memandum mendapat rahmat dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita dalam malam ini berada di penghujung tahun dan di awal tahun baru, penghujung akhir bulan Dzulhijjah, iaitu telah berakhir tadi sore dan sekarang sudah memasuki awal tahun baru. Karena dalam kalender Hijriah yang jadi patokan huruf atau terbenamnya matahari, berbeda dengan kalender Masehi, patokannya berganti tanggal, iaitu jam 12 malam atau mukawin jam pukul 12 malam. Tapi meo tahun Hijriah patokan jih dengan terbenam matahari. Berarti malam ini kita sudah berada di tahun baru, iaitu 1442 Hijriah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita umur panjang, masih diberikan nikmat umur yang sampai hari ini kita masih berada di alam dunia dan kita masih bersama saudara-saudara kita. Mungkin malam ini saya tidak akan menceritakan tentang kisah hijrahnya Rasulullah dari awal cerita sampai tiba di Madinah, karena mungkin sudah sering diceritakan oleh para penceramah-penceramah yang lain. Kita akan mengambil hikmat dari hijrahnya Rasulullah ke Madinah dan apa saja pelajaran-pelajaran penting yang akan kita aplikasikan dalam kehidupan kita ke depan, insya-Allah. Perlu kita ketahui bersama bahawa salah satu nikmat yang Allah berikan kepada hambanya yaitu nikmat umur. Nikmat umur, nikmat kesempatan yang Allah berikan, yang kadang-kadang banyak sekali dari para hamba yang merasa itu bukan bahagian daripada nikmat, karena salah mengartikan nikmat itu seakan-akan hanya materi belaka. Padahal kesempatan dan umur yang Allah berikan adalah bahagian daripada nikmat Allah yang harus dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Pertama, umur dalam bahasa Arab, apa pengertian umur? Umur itu dari kalimat umrun atau amara. Amara itu memiliki arti membangun. Memiliki arti amara ataupun umur, kalimatnya berarti menghidupkan, ada bermakna usia, ada bermakna membangun. Artinya umur yang diberikan oleh Allah itu harus kita isikan dengan hal-hal yang sifatnya konstruktif atau dengan hal-hal yang sifatnya membangun. Itu hakikat daripada umur itu sendiri. Dalam kehidupan ini Allah memberikan kita kesempatan hidup di dunia bukan hanya sebatas menjadi tujuan utama kehidupan di dunia ini, tapi tujuan utama adalah di akhirat. Sebagaimana dalam sebuah ayat Allah menyinggung, apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahawa kami menciptakan kalian sebagai permainan belaka? Apakah kalian mengira bahawa kalian tidak akan dikembalikan ke akhirat? Kadang-kadang manusia dalam kehidupan banyak yang lalai, tidak sadar bahawa kehidupannya sesungguhnya adalah kehidupan di akhirat nanti.
Banyak manusia yang menganggap seakan-akan kehidupan dunia inilah kehidupan yang sesungguhnya. Padahal kehidupan ini adalah kehidupan di mana kita akan mempertanggungjawab apapun yang kita lakukan semasa hidup di dunia ini. Dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'in. Tidak bergeser dua telapak kaki seorang hamba di akhirat nanti sehingga dipertanyakan tentang 4 perkara. Yang pertama, an umurihi fima afnah, tentang umurnya, kemana dia habiskan umurnya. Yang kedua, wa an jasadihi fima ablah, tentang tubuhnya, kemana dia pakaikan tubuh selama masih hidup, yang merupakan pinjaman daripada Allah. Yang ketiga, wa an ilmihi maza amila bihi, tentang ilmu yang sudah dia miliki, seberapa banyak dia sudah mengamalkan ilmunya. Yang keempat, an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah, tentang hartanya, dari mana sumber dia usahakan harta tersebut dan ke mana dia nafkahkan harta tersebut. 4 perkara akan dipersoalkan di hari kiamat. Dari setiap pos pemeriksaan di akhirat akan ditanyakan tentang perkara tersebut. Umur, tubuh, amal, ilmu. Umur, tubuh, ilmu dan harta benda. 4 perkara. Berarti terfaham daripada hadis tersebut, ternyata kehidupan ini adalah bukan semata-mata tujuan akhir, tapi hanya tempat untuk kita melakukan amal ibadat, melakukan segala perkara yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hari akhirat. Maka Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang lain, khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi. Sebaik-baik manusia adalah orang yang umurnya panjang tapi wa hasuna amaluhu, amalnya bagus. Dan seburuk-buruk manusia orang yang diberikan umur panjang oleh Allah tapi amalannya buruk. Artinya terfaham daripada hadis tersebut, patokan baiknya kehidupan seseorang ataupun tidak baik bukan pada lama atau pendeknya umur, tapi sejauh mana memanfaatkan umur tersebut kepada jalan kebaikan. Kemudian tentang masalah tahun baru Hijriah, sudah saya janjikan dari awal tadi kita mengambil hikmat. Ada 3 pelajaran penting yang menjadi renungan kita dalam awal bulan Muharram ini, yang nanti kami akan menekankan kepada muhasabah. Karena ini judulnya pengajian, jadi kita baca kitab yang ada di hadapan saya, kitab Al-Mursyidul Amin yang ditulis oleh Imam Ghazali. Kitab ini adalah resum atau mukhtasar daripada kitab Ihya Ulumuddin. Jadi nanti kita akan membaca tentang muhasabah, tentang persoalan introspeksi diri. Karena ini momennya momen tahun baru. Tadi sudah kita singgung bahawa salah satu yang dipertanyakan di akhirat tentang umur. Jadi dengan refleksi tahun baru ini, bagaimana ke depan memasuki tahun baru adanya perubahan pada diri kita semua. Kita sering mendengar kata-kata hijrah. Mungkin hijrah yang dimaksudkan oleh Rasulullah tidak lagi berlaku sekarang. Karena dalam sebuah hadis dalam kitab Fathul Bari, syarah daripada Sahih Bukhari, ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menulis sebuah hadis dalam kitab beliau yang bunyi hadis tersebut, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah sesudah penaklukan kota Makkah. Penaklukan Makkah terjadi pada tahun 8 Hijriah. Tahun 8 Hijriah Nabi kembali ke Makkah, melakukan pembebasan Makkah dari dikuasai oleh orang-orang musyrik. Ketika Nabi sudah menguasai Makkah, tidak ada lagi hijrah. Selanjutnya oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis dalam kitab beliau, walakin lakum tarikun ila tahsilil fadail allati fi ma'nal hijrah, tetapi kalian masih memiliki jalan untuk melakukan keutamaan-keutamaan yang ada pada makna hijrah itu sendiri. Apa keutamaan itu? Disebut oleh beliau dalam kitab Al-Jihad,
wa niyatul khairi fi kulli syai'in. Berjihad dan meniatkan kebaikan pada setiap apapun. Itulah hakikat daripada hijrah masa sekarang. Hijrah haliyah, yang tidak ada hijrah makaniyah. Hijrah makaniyah berpindah di satu tempat kepada tempat lain. Berpindah daripada Makkah kepada Madinah, itu namanya hijrah makaniyah, hijrah tempat. Yang ada sekarang hijrah haliyah, hijrah keadaan. Dulu keadaan tidak baik, bagaimana ke depan lebih baik. Dulu kita sering maksiat, bagaimana ke depan menjadi hamba yang taat. Dulu kita malas dalam beribadat, bagaimana ke depan kita lebih yakin dan rajin beribadat. Itu namanya hijrah haliyah, hijrah keadaan kita, bukan hijrah tempat. Sekarang banyak berkembang fenomena di lapangan tentang hijrah. Maka di kota-kota besar kita lihat ada komunitas hijrah, ada yang disebut dengan hijrah first, macam-macam lah namanya. Mereka seakan-akan menampakkan diri kepada masyarakat bahawa mereka adalah komunitas yang sudah berhijrah. Malah kalau di Jakarta kita lihat banyak artis atau kalangan milenial yang mereka membangun sebuah komunitas organisasi yang mereka sebut dengan komunitas hijrah. Tapi banyak juga terjadi penyimpangan makna hijrah. Seakan-akan hijrah itu identik dengan perubahan pakaian. Nya sebelum ji sok lupana nya ka kenang jubbah. Nya sebelum ji baje jubbah pendek nya ka kenang jubbah kurung. Nya gorokan hanalam na cadar nya ka kenang cadar. Banyak mengidentikkan hijrah dengan perubahan dari segi pakaian. Padahal hakikat hijrah bukan hanya pada lapisan yang nampak atau lapisan yang zahir, tetapi jauh hijrah itu adalah bagaimana akhlak yang ada di dalam hati kita bisa kita merubahnya dari akhlak yang tidak baik menjadi akhlakul yang karimah. Jadi hijrah bukan hanya penampilan luar saja. Yang perlu diperhatikan pertama kali ketika kita ingin berhijrah adalah niat. Niat yaitu bertaubat, ingin menjadi orang yang bertakwa. Dari sebelumnya kita banyak melakukan kesalahan, bagaimana setelah hijrah kita menjadi orang yang bertakwa. Sekarang banyak kita lihat terjadi di lapangan. Sebelum hijrah mereka menganggap diri orang yang hina. Mereka menganggap diri penuh dengan dosa. Tetapi setelah hijrah apa yang terjadi? Malah mereka menganggap orang lain pendosa, orang lain yang hina. Banyak karena salah guru, banyak yang ketika berhijrah karena salah yang menjadi imam mereka saat berhijrah, ternyata akhlak berubah drastis. Sebelum melakukan hijrah menganggap diri pendosa, bertaubat kepada Allah, menyesali apapun perbuatan yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Tapi sesudah hijrah, dengan gampangnya menganggap orang lain berdosa, dengan gampangnya menganggap orang lain yang di luar kelompok mereka ahli bid'ah, dengan gampangnya menganggap orang lain yang di luar kelompok mereka syirik, melakukan perbuatan-perbuatan kurafat dan perbuatan-perbuatan yang menyalahi dengan sunnah. Ini yang kita sayangkan. Sebelum hijrah menganggap diri pendosa, sesudah hijrah orang lain yang anggap pendosa. Sebelum hijrah menganggap diri berada di jalan yang salah, sesudah hijrah menganggap orang lain yang salah. Ini tidak diajarkan dalam ajaran dakwah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akibat dari salah hijrah. Maka hati-hati kalau salah guru ketika melakukan hijrah, akibatnya kalau sebelumnya menganggap diri orang hina, sesudah hijrah malah menganggap orang lain yang hina. Kemudian ciri-ciri orang yang betul-betul berhijrah adalah selalu berupaya untuk memperbaiki diri dalam segala sesuatu apapun dengan secara adil dan menyikapi masalah. Selain orang yang berhijrah mesti menghindari diri dari kesombongan dan perasaan paling suci. Sekarang banyak kita lihat orang ketika berhijrah menganggap diri paling suci, malah menganggap kelompok lain kelompok
banyak kesalahan, banyak terjadi penyimpangan, malah sampai ada klaim sesat, klaim bid'ah dan klaim syirik dan segala macam. Dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Dalam riwayat lain al-muhajir man hajara sayiat. Orang yang melakukan hijrah itu adalah orang yang meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang Allah larang. Orang yang meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, itulah muhajir atau orang yang berhijrah yang sesungguhnya. Ada 3 hal yang menjadi renungan kita dalam tahun baru ini. Yang pertama, harus bersyukur atas nikmat usia yang Allah berikan. Dengan kita masuk tahun baru, berarti usia kita sudah bertambah. Umur kita sudah diberi oleh Allah tambahan dari sebelumnya. Berarti yang pertama yang harus kita syukuri adalah atas nikmat umur yang Allah berikan tersebut. Nikmat yang jarang kita syukuri itulah nikmat umur. Karena sebagaimana saya sebut tadi, banyak manusia menganggap nikmat itu adalah materi. Ada banyak uang, banyak harta benda, itulah nikmat. Padahal umur yang Allah berikan itu juga bahagian daripada nikmat. Kalau kita tidak percaya, ada dalam hadis Nabi bersabda, nikmatani kasirun maghbunun kasirun minan nas. Ada 2 nikmat maghbunun yang rugi kebanyakan manusia. Apa 2 nikmat yang Nabi sebutkan? Iaitu nikmat sihat dan nikmat firak. Makna sihat, kesehatan. Kesehatan tu nikmat. Siapa yang bisa memahami kesehatan itu nikmat? Orang yang sudah mengalami sakit, orang yang pernah kehilangan sehat. Itulah orang yang bisa memaklumi bahawa kesehatan itu adalah nikmat. Yang orang hana tam sakit, hana terasa sang sehatnya adalah nikmat. Nikmat yang kedua Nabi sebut dalam hadis tersebut iaitu nikmat firak. Apa maksud daripada firak? Waktu senggang. Waktu senggang adalah nikmat. Ada waktu senggang sempat untuk hadir majlis ilmu. Ada waktu senggang sempat untuk hadir jamaah di masjid. Ada waktu senggang sempat untuk baca Quran. Ada waktu senggang sempat untuk berzikir. Itulah hakikat daripada nikmat. Cuma le orangnya dah kalian fenomena dalam masyarakat tanya wate-wate senggangnya terbuang. Terbuang hal-hal yang sia-sia. Terbuang di warung-warung kopi, terbuang di tempat-tempat internet, di tempat-tempat yang menyediakan wifi. Padahal oleh Imam Haddad disebut bahawa min alamatil maqti idha'atul waqti. Tanda seseorang itu mendapat murka dari Allah, idha'atul waqti, menyia-nyiakan waktu. Banyak manusia sekarang menyia-nyiakan waktu. Banyak waktu terbuang-buang pada hal-hal yang sifatnya negatif, bukan yang positif. Letak terbuang bak warung kopi hana sadar. Padanya adalah bahagian daripada tidak mensyukuri nikmat Allah. Kemudian perkara yang kedua yang perlu kita renungi dalam bulan Muharram ini adalah perlunya kita melakukan muhasabah. Muhasabah adalah merupakan sesuatu yang penting dilakukan oleh seorang muslim. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, hasibu qabla an tuhasabu. Periksalah diri kamu sebelum kamu akan diperiksa oleh Allah di hari kiamat. Karena sebuah kepastian bahawa waktu yang telah berlalu tidak akan mungkin kembali lagi. Waktu yang ka berlalu mungkin kembali, karena uro esok adalah makhluk baru, bukan makhluk yang kemarin. Ana khalqun jadid, di kulli ma tawratha itu bid ana khalqun jadid wa ala amalika syahid. Aku ini makhluk baru, bukan makhluk yang kemarin. Hari ini adalah hari ini, bukan hari yang kemarin. Hari esok bukan hari-hari ini. Maka persiapkan diri kita untuk menghadapi setiap hari yang akan kita lalui dengan amal-amal kebaikan, yang amal tersebut akan kita pertanggungjawabkan di hari kiamat kelak. Yang ketiga adalah mengenang hijrah Rasulullah. Kenapa penting mengenang hijrah Rasulullah? Karena betapapun Nabiullah melakukan hijrah kepada Madinah,
menunjukkan bahawa Nabi saat menegakkan agama Islam bukan dengan cara mudah. Tapi perlu pada generasi sekarang ketahui bahawa menegakkan agama Islam adalah dengan cara perjuangan, dengan cara susah payah, agar generasi sekarang tidak menganggap agama ini adalah agama warisan semata-mata. Orangnya oleh orang Islam anggap agama warisan. Pada Islamnya oleh Nabi ditegakkan dengan cara harus ditinggalkan kampung halaman. Tapi Nabi pergi meninggalkan kampung halaman bukan karena Nabi takut, tapi karena Nabi ingin mengembangkan Islam. Karena wahyu perintah daripada Allah untuk melakukan hijrah. Buktinya Nabi pada tahun 8 Hijriah kembali lagi ke Makkah. Nabi kembali meninggalkan Makkah tapi untuk kembali, bukan pergi dengan selama-lama, tapi pergi meninggalkan Makkah untuk kembali lagi. Maka karena itu dalam Islam, kenapa kalendernya dibuat kalendernya menjadi patokan saat Nabi hijrah? Karena Islam ini mendapatkan jati diri yang sesungguhnya ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Ceritanya saat Abu Musa al-Asy'ari menerima surat dari Khalifah Umar bin Khattab, dalam balasan surat Abu Musa al-Asy'ari disebutkan, surat engkau wahai Khalifah tidak ada tanggal. Akhirnya dari teguran tersebut, Khalifah Umar bin Khattab melakukan musyawarah dengan beberapa sahabat yang lain. Akhirnya ditetapkan penanggalan Islam, kalender Islam bermula dari tahun hijrahnya Rasulullah. Tapi dalam sejarah Nabi berangkat ke Makkah pada bulan Safar dan tiba di Makkah bulan Rabiul Awal. Kenapa tidak penanggalan Islam dimulai dari Rabiul Awal? Oleh sebagian ulama memberi jawaban bahawa niat untuk melakukan hijrah berawal dari bulan Muharram. Karena bulan Muharram bulan pulangnya jamaah haji. Dalam kitab tarikh disebutkan ada terjadi Aqabah, perjanjian Aqabah pertama dan Aqabah kedua sebelum Nabi berangkat hijrah, yaitu dengan rombongan haji daripada Madinah melakukan perjanjian-perjanjian, dan ada sebahagian sahabat Nabi yang tinggal di Makkah hijrah lebih duluan sebelum Nabi hijrah. Jadi niat untuk melakukan hijrah itu sudah berawal mulai dari bulan Muharram. Jadi kan bulan Rabiul. Nabi berangkat bulan Safar, tiba di Madinah bulan Rabiul. Karena Nabi menempuh perjalanan 16 hari, yaitu dengan menempuh perjalanan kira-kira hampir 500 kilo antara Makkah dengan Madinah, tapi bukan melalui jalan sekarang. Jalan Nabi tempuh jalan melalui celah-celah gunung dan menghindari daripada kejaran orang musyrik Makkah. Nabi ada orang ni piuh kerana orang suum baik milanya binatang, alian suput baru berangkat long. Tengah malam ni piuh, suput berangkat long. Maka 16 huruf butuh waktu untuk tiba di Madinah. Ni orangnya melalui jalan tol, mungkin hanya 4 jam 5 jam katruk antara Makkah dan Madinah. Jadi mengingat awal permulaan rencana hijrah mulai dari Muharram, maka ino kena cok inisiatif oleh Khalifah Umar bin Khattab, penanggalan Islam berawal dari tahun Hijriah. Orangnya le orang Islam patokan kali bak tanggal Hijriah, patokan bak kalender Masehi. Kalender Masehi mengikuti peredaran matahari, kalender Hijriah mengikuti peredaran hilal bulan. Selisih dalam setahun antara kalender Hijriah dan kalender Masehi rata-rata 11 hari. Karena kalender Hijriah dalam setahun jumlah hari 355 atau 356. Kalender Hijriah jumlah hari 365 atau 366. Selisih 11 hari. 11 hari selisih 11 kali 10 110. Kali 3 330. Di 10 tahun atau 10 lebih nyan kagadah si tahun. Menyo tak kira ngan tahun Hijriah. Menyo umum tanya 52 atau 10 le. Menyo tak kira ngan kalender Hijriah. Nyam ngan kalender Masehi, rakemaah kalender Masehi. Menyo ngan kalender Hijriah padahal kali 10 put kan 10 le. Miara ni mukat kedai selama 22 tahun atau 20 tahun kan ni mukat kedai. Menyo selamanya nak kira jakut dengan kalender Masehi. Berarti menyo kedai ron ka berjalan 22 atau 20 tahun
naritun yang namanya zakat. Karena patokan dalam Islam zakat apapun patokannya dengan tahun Hijriah. Balik seseorang dengan tahun Hijriah. Tempo utang menyodi disebut utang dengan bulan atau tahun dengan kalender Hijriah, kan dengan kalender Masehi. Tapi orangnya orang Islam yang kadang-kadang hana hidup diri kalender Hijriah, hana rumah kalender Hijriah. Dia yang orang pu bulan ke langit, tangai padung ke bulan langit hana medung. Yang enggak gafai bulan Masehi. Kan hanjut, kan pegah hanjut, tetapi berita depu menyepatokan kalender Masehi takut na uro yang terlewatkan lagi patokan zakat mana. Padahal drone ka wajib zakat di belah orang kali ikut. Tapi kerana ni cok patokan kalender Masehi baru ni keluarkan zakat. Jadi persoalan banyak sebenarnya yang menyangkut dengan si contoh ji. Tutung gede. Tutung gede pah leher tu kena truk tun Masehi. Karena iron kebiasa patokan zakat dengan tun Masehi. Ni berhalah nak wajib zakat. Karena kedai kan tutung. Padahal kewajiban zakat geran kan mak tanggai Masehi, tanggai Hijriah kepada murang kau ikut. Sehingga dia hendak tak boleh zakat tak berah. Ada tutung kedai. Maka Melayu orangnya tanya tak cok patokan tun Hijriah. Oh masalah pakai kalender Masehi silakan. Masalah patokan yang lain dengan kalender Masehi silakan. Yang nak kaitan dengan agama berpegang dengan kalender Hijriah. Balik kita tanya dengan kalender Hijriah. Baik tanggapnya dalam got truk umur 15 tahun. Mantang 2 minggu tu baru pas 15 tahun. Padahal kah dengan kalender Hijriah kah balik dia. Dila hal-hal yang orangnya patokan umat Islam kenli dengan kalender Hijriah. Salah satu daripada renungan kita tanya dalam bulan baru bulan Muharram bulan Hijriahnya adalah tentang muhasabah. Potret hakikat muhasabah. Muhasabah kita artikan dalam bahasa tanya itu tak periksa dro. Muhasabah adalah introspeksi diri. Tak periksa, tak kalen, tak kira etnaka perjalanan kita tanya. Padum kaummu kita tanya. Dan soal kebaikan dengan keburukan. Ini oleh Mughazali dijelaskan tentang murakabah dan muhasabah. Ketahui olehmu sesungguhnya iman bil hisab, meyakini bahawa di akhirat nanti akan ada perhitungan dan akan ada pemeriksaan pada hari di mana ditunjukkan amal umat manusia, menjadi faktor untuk segera melakukan muhasabah dan istiadat persiapan. Nyatanya yakin bahawa orang akhirat tanya keperiksa. Nyatanya yakin mati kita tanya akan lagi mati binatang. Mati kita tanya akan lagi habis Mati kita tanya adalah awal pertanggungjawaban kita tanya. Nyatanya kata yakin seharusnya menjadi cambuk bagi kita tanya untuk segera melakukan muhasabah dan istiadat mempersiap diri. Nabi bersabda dalam sebuah hadis, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Periksalah diri kamu sebelum kamu akan diperiksakan. Allah berfirman dalam sebuah ayat, wa nadha'ul mawazina al-qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Hari kiamat kami pasang mawazin, timbangan-timbangan keadilan. Hari kiamat kami letakkan neraca-neraca atau timbangan-timbangan yang adil, maka tidak akan dizalimi satu jiwa pun, meskipun amal yang dilakukan jiwa tersebut hanya sebesar biji sawi. Kami akan datangkan pahala dan cukup bagi kami yang akan memperhitungkan amal mereka. Kemudian Allah berfirman dalam ayat yang lain, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Hari kiamat ditanya oleh tak terima catatan amal, mandum takun mali hadzal kitab. Apa ini catatan amal? Tidak ada yang terlewatkan, baik yang kecil maupun yang besar. Pu catatannya truk ba'ata yang paling kecil sekalipun tercatat. Mungkin tanya mekat yang dah catat yang rayut-rayut laba tu. Ya ubul-ubul laba kita ribai 2 ribai yang anda tak ingat lagi. Tapi yakinlah
catatan Allah hari kiamat. Ada yang sebiji sawi pun tetap tercatat dalam catatan amal. Hingga hari kiamat tiada terima amalan, ada terima catatan amal takun mali hadzal kitab. Pu catatannya la yughadiru saghiratan wala kabiratan. Yang kecil tidak terlewatkan dalam catatan tersebut, apalagi yang besar. Kemudian Allah juga berfirman, wa'lamu annallaha ya'lam ma fi anfusikum fahdharuh. Ketahui olehmu, yakinlah sungguh Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah akan Allah. Allah netepu apa yang dalam isi hati tanya. Kan hanya netepu yang zahir mentang, tapi juga netepu apa yang dalam isi batinnya. Maka yang membuat seseorang selamat adalah ketika selamat batinnya, ketika selamat hatinya. Yauma la yanfa'u malun wala banun ila man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat, hari di mana anak dan harta tidak bermanfaat kecuali orang yang kembali pulang kepada Allah membawa hati yang salim. Apa hati yang salim? Pertama, salim minasyirki wan nifaq, hati yang terbebas daripada syirik dan munafik. Kedua, hati yang terbebas pada sifat-sifat yang tercela. Ketahui olehmu, kata Imam Ghazali, bahawa sungguh orang yang melakukan muhasabah dirinya alal lahzat wal khatarat, di atas segala saat-saat dan pikiran-pikiran yang terlintas dalam hati, hari kiamat akan ringanlah penyesalannya. Tanya menyewata di dunia, nak lakukan muhasabah, sering taduk tarenungi sejauh manakah perjalanan hidup tanya, apa yang kali tanya persiapkan untuk kembali ke akhirat, insya-Allah orang akhirat akan kurang rasa penyesalan. Tapi mia udip tanya tak lewati hana tingat, hana pernah tarenungi pu yang kali tak persiapkan untuk tahu akhirat, tiba-tiba orang kiamat tanya dikejutkan dengan catatan-catatan yang Allah nampakkan pada katanya. Sehingga tahu tanya nyan tentang katua tu cukup le orang yang le puput amalan dosa tua nak ingat le. Maka pegang dalam kitab tasawuf termasuk tanda suul khatimah nisyanud dunub, dua ke dosa. Letak hamba-hamba Allah yang berbuat dosa seakan-akan mereka tidak pernah melakukannya. Padahal dosanya kadang-kadang waktu masa terjadi kula jamun hana pernah taubat kepada Allah, hana pernah sesali dosa tersebut. Ia adalah akibat dari hana pernah tak muhasabah. Tapi punya pernah tak muhasabah, na muhasabah harian, na muhasabah mingguan, na muhasabah bulanan, dan na muhasabah tahunan. Muhasabah harian suput tarenungi dari bengah sampai suput watra yang dia pubut. Tak kalkulasi sola kebaikan dengan keburukan. Pada subuh tarenungi mulai maghrib sampai subuh watra yang dah pubut. Sola kebaikan dengan keburukan. Menancit muhasabah Jumatan, muhasabah mingguan. Setiap malam Jumat dan renungi kembali selama satu Jumat ke belakang puatra yang kali terpubut kebaikan. Selalu bahala kebaikan yang bernilai positif dengan keburukan yang negatif. Menancit muhasabah bulanan dan muhasabah tahunan. Jadi ni pegah ini, orang yang melakukan muhasabah orang kiamat akan merasa ringan penyesalan. Dan barang siapa yang tidak melakukan muhasabah akan kekallah penyesalannya dan banyak perhentian di padang-padang pemeriksaan urang kiamat. Tiaat tanya akan gesetup oleh malaikat, geperiksa setiap amal yang ditanya pubut. Lagi ni pergi dalam hadis benar, la yazulu qadama abdin, tidak bergeser dua telapak kaki hamba kecuali akan dipertanyakan tentang 4 perkara. Dia tanya hana muhasabah roino, hana tak ingat pu mentang yang kali katanya pubut, roh kiamat tanya akan terkejut. Roh kiamat akan tahu ganta. Roh kiamat hana dapat terpegah keluh kesah li. Rata pos gesetup geperiksa amal kebaikan dan amal keburukan katanya. Maka Allah berfirman dalam sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dalam melakukan amal kebaikan dan menghindari menjauhi amal keburukan. Wasabiru, dan kuatlah kesabaran kamu. Warabitu tetap siaga. Memang asbabun nuzul ayat tersebut kepada ayat perang. Artinya warabitu, Allah ni perintah bagi orang Islam pada saat mu perang berada di perbatasan dengan negeri kafir,
Warabitu, tetap siaga kamu. Tapi oleh para ulama dijelaskan, getafsir, peperangan itu bukan hanya peperangan dengan orang kafir, tapi peperangan yang lebih besar adalah peperangan memerangi hawa nafsu. Warabitu yang ada dalam ayat tersebut iaitu tetap siaga memerangi hawa nafsu. Salah satu cara siaga memerangi hawa nafsu iaitu dengan sering bermuhasabah. Maka siapkan diri kamu pertama kali, kata Imam Ghazali, bil musyaratah. Jadi ada 6 tingkatan dalam melakukan muhasabah. Tingkatan sebelum muhasabah iaitu disebut dengan musyaratah. Jadi di sini ada istilah musyaratah, muraqabah, muhasabah, muakabah, mujahadah dan muatabah. Yang lainnya perlu ketahui istilah-istilah tersebut. Pertama musyaratah. Pertama musyaratah. Musyaratah punya terjemah bahasa Aceh tak pegat syarat. Lagi tanya yo golem tak ajak sira urang untuk mudua laba, tak pegat syarat ba urangnya. Yo golem tak ajak sira urang untuk mukat ba kedai tanya, tak pegat syarat ba urang kerja ba kedai tanya. Yo lagi syarat yang tujuan dia adalah untuk mendapat keuntungan yang banyak. Jadi yang pertama musyaratah. Puasa musyaratah. Ketahui olehmu bahawa semua akal iaitu peniaga fi tariqil akhirat. Nyo di dunia toke nyo ken tajir, urang yang mekat, urang meniaga. Tapi dalam hubungan katanya dengan hawa nafsu, yang menjadi tajir adalah akal. Akal laksana peniaga. Tapi peniaga jalan akhirat, kan peniaga dunia. Yang menjadi syarik atau partner daripada bisnis akhirat adalah hawa nafsu. Karena dengan bantuan hawa nafsu, seseorang akan sampai kepada maksud. Jadi akal ibarat peniaga atau toke, nafsu ibarat orang bekerja bak perniagaan tersebut. Sira partner atau mitra dalam bisnis tidak akan melakukan amanah bila dia dibiarkan sendirian tanpa pengontrolan. Tajuk kedai bak sira anak buah, hana pernah tak kontrol, hana pernah tak periksa buku, nyohan akan amanah. Menasyi hawa nafsu han akan amanah, menyo hawa nafsunya hana pernah dikontrol oleh akal. Maka pertama, oleh akal butuh kepada yang namanya musyaratah. Dan yang kedua selanjutnya baru muraqabah, dan yang ketiga baru muakabah. Pertama lagi tanya tasyarat ba nafsu tu. Tasyarat dan tabimbing nafsu kepada jalan kebenaran dan jalan kesuksesan. Dan tak tetapkan sabah-sabah perintah hati nafsu. Takun mak nafsu nyai ro kepubut amal kebaikan. Nyo mulai suput baik le gaduh buat kedai kopi. Golong maghrib buka siap atas sajadah. Amal wirid-wirid dan hizib-hizib zikir-zikir menjelang maghrib. Sembahyang maghrib berjamaah. Lehnya sembahyang rawatib. Tak pegat syarat bak hawa nafsu tanya. So yang pegat syarat yang ke akal. Jadi pertama pegat syarat. Yang kedua baru muraqabah. Apa makna muraqabah? Muraqabah iaitu mengamati. Muraqabahnya bahasa Aceh talum. Mengamati. Dia dah pegat syarat bahawa nafsu tanya, nyoro ke hai hawa nafsu, hai tubuh, baik li lalu dengan ata-ata yang hana manfaat. Melayu ronyo pubuk-pubuk ibadat. Nyo tanya nak terikat dengan aktivitas kerja. Pubuk-pubuk yang kiban cara nak bernilai manfaat kepada agama. Tak syarat bak tubuh tanya, tak syarat bahawa nafsu. Ahli tak syarat tak muraqabah. Apa makna muraqabah? Tak awasi. Karena nafsu katanya lagi mitra bisnis yang berkhianat. Menyo katanya biarkan nafsu hana tak awasi, sabah saat menteng pasti nafsu akan berkhianat. Maka ketika berkhianat, rusaklah modal yang kali tak bertubit, jauh daripada mendapat keuntungan.
Maka yang menan sabe-sabe lagi tanya harus tak awasi nafsu tanya, baik dalam gerakan atau dalam diam. Dalam gerakan, dalam diam, dalam saat-saat apapun harus sabe-sabe tak murakabah dan tak awasi hawa nafsu. Inilah yang dimaksud oleh baginda Rasulullah SAW, u'budillaha ta'ala ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Beribadatlah kamu kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Jika kamu belum mampu seolah-olah melihat Allah, maka yakinlah Allah melihat kamu. Ketika kita lakukan aktivitas apapun, yakinlah Allah sedang gemurakabah. Pakan naya ke CCTV ya ditat. Ya tajak bak kanto pasti ro tatangah watu. Na CCTV puhana. Ani ada tajak barang kahom dak coba umon. Dan ya buang hajat mentang imon ro tatangah pun CCTV. Itu gaduh gambar ngengkang kenan. Pakan nya CCTV yan ya ditat atau makhluk pegot. Pakan murakabah CCTV Allah yang dari dulu kana yang rata detik rata saat geawasi tanya hana tinggal. Nyok yang maksud di salah sirah ulama sufi, makna zikir yang sesungguhnya adalah antazkurallah walau kunta fisuk. Antazkurallah bahwa kamu ingat Allah meskipun kamu sedang berada di pasar. Tanya tengah dalam pasar, tinggal dekat Allah ke awasi tanya. Guna nak rencana tanya pengut gop dalam timbangan. Beruh atau saka yang kata timbang si kurang on. Duda tinggal dekat Allah ke awasi tanya. Hanya dehli tajuk si kurang on, dah tamah dah betuk si kilo. Yang zikir yang sebenarnya. Atau makna zikir engkau yakini bahwa Allah melihat engkau meskipun engkau berada dalam pasar. Pu mantai dan nak pubut tinggal Allah ge murakabah tanya. Allah sedang ge awasi tanya. Hingga hana jadah ke pubut. Tanik jak berjalan na urang inang yang harim nyop ta pandang, tak ingat Allah ge murakabah ge awasi tanya. Hana jadah dah pandang. Tanik khianat ke gop, tinggal te Allah sedang ge murakabah tanya. Hana jadah dah khianat. Yang memandum adalah bentuk daripada murakabah. Kemudian yang ketiga disebut dengan istilah muhasabatun nafsi, muhasabah jiwa. Muhasabahnya oleh beramal. Pun menurut syarat bak nafsu tanya untuk melakukan amal, alian tak pantau, tak awasi. Yang ketiga muhasabah. Pada kali beramal tak periksa, tak renungi etnana amal yang dilakukan oleh nafsu benar. Karena dalam ayat Allah disebutkan wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendak memperhatikan oleh jiwa apa yang akan dia persiapkan, dia bawa lighadin untuk hari esok. Sehingga di sini disebutkan bahawa orang yang berakal sepatutnya memiliki saat-saat untuk melakukan muhasabah. Sehingga Sayyidina Umar cerita ini ketika malam gepukul dua telapak kaki Sayyidina Umar dengan cemeti atau dengan cambuk dan nekun di Sayyidina Umar bak nafsu gotnya ma amilta, apa yang telah engkau kerjakan. Dari sini menunjukkan muhasabahnya adalah dari ura ke ura. Khalifah Sayyidina Umar waktu malam nekok bagaki, hai gaki pu yang kali kapubur orangnya. Nekak bajaro hai jaro pu yang kali kapubuk orangnya. Ini adalah bagian daripada muhasabah. Waktu malam tatanya mbak nafsu tanya pu yang kali kerjakan. Waktu uro tatanya mbak nafsu tanya pu yang kali kerjakan. Jadi dalam si uro dua ga muhasabah. Ada ibarat orang mekat waktu kena tutup kedai, kalau ngetup kedai periksa le buku dagangan. Sehingga uro kalau ngebuka kembali periksa le buku dagangan yang nak buka kedai waktu malam. Di si uro si malam dua ga muhasabah. Masak untuk kepentingan akhirat handa tim muhasabah, tapi untuk kepentingan dunia yang kita tak yakini bahawanya hana abadi, tapi tak tim muhasabah si uro dua ke. Yang keempat adalah muakabah. Muakabah iaitu menghukumi. Jadi nafsu lih tak pegat syarat guna untuk beramal, tak awasi, alian tak periksa, terkedi nafsu tanya membelot atau mukhalafah
atau menyalahi aturan yang kali terpegat ba awai, tapi hukuman ke nafsu. Nyo ke yang kadang-kadang li tanyo hanali tak perhatikan orangnya. Jadi nafsu tanya punai beramal na lebih le kebaikan atau hana tak biarkan cuek-cuek mentang. Hana mau tahu je. Orangnya pula kebaikan, pula keburukan, hana mau tahu. Pada dalam konsep ilmu akhlak ada disebut dengan namanya muakabah, menghukumi nafsu bila nafsu tersebut mukhalafah, tidak sesuai dengan apa yang telah kita syaratkan. Maksud daripada muakabah iaitu menampakkan bahawa nafsu kita keteledoran dalam beramal. Nafsu katanya le salah silap dalam beramal dan melakukan perbuatan taat. Le tarenungi dah periksa, ternyata kahai nafsu lebih le ke buat yang salah ketimbang buat yang buruk. Makin cara cara hukum le ke purno lang kitab-kitab. Salah sabah ji ketika kitanya sadar bahawa orangnya nak tapajuh harta haram atau cubahat, cara hukum nafsu tak bertunduk. Kahai nafsu orangnya kupeduk long puasa, orangnya hana long bi makanan ke roh, karena roh telah berbuat perbuatan menyalahi aturan, iaitu makan yang haram. Ya muakabahnya yang hana terlakukan litanya, maka nafsu manja hana le muakabah. Tak kala ulama-ulama jamun na yang cara ge hukum ro ge yang ge lamuro, na yang ge malam lamutun, na lagi di Turki na pernah long baca ba internet kan, yang ulama saleh dia ge lam kubu, kalau meninggal kagak pegak kubu je. Jadi tip malam yang ge bayang yang tempat masa depan yang. Jadi punya lagi yang cara ge hukum nafsu han manja, nafsu han akan mau berbuat kesalahan. Jadi muakabah menghukumi hawa nafsu nya salah satu konsep dalam ilmu akhlak yang orangnya kala orang tanya hana dijalankan le, malah jangankan dijalankan hana mengedepu pi puatra konsep muakabah tersebut. Kemudian apabila engkau memandang kepada yang bukan mahram, dek berjalan ro takalan urinang yang kan keluarga tu, ro tak pandang dengan pandangan yang menimbulkan hawa nafsu, yang cara hukum giyumana nazar dan giyumana tidur. Kahai mata uronyo ka atau harim, malamnya baik kaih, menjaga sampai subuh, sembahyang malam, baca Quran, hukum nafsu. Itanya oleh dapat manja nafsu, baru dengar bacut, tapi juga kesempatan tu kadang-kadang baru tabut, baru pedembah ayat tabut, tapi kesempatan ke nafsu untuk harus hukum paksa diri. Nyo tengok sira taduk dah. Nyo tengok siradang dang ba tempat manyang yang nyo siklep tengok langsung reuyuk yang betul berkenan harus tahu hukum. Sebenarnya hana kajarung rumpu but. Salah sira ulama khalaf itu Imam Sufyan Suri. Katanya tagi abud gemulang malam mulang pelajaran ba tempat yang manyang. Manyang ba ujung yang menklep mata langsung uyup mati. Yang truk kenan ge paksa tubuh. Tengok datang tanya orangnya datang ibadat ke Allah, datang ibadat manja. Galak dia buat tempat yang masih, buat tempat lepi. Ada urau dah sembahyang yang kena urau biu kaji ke masalah. Kabungeh ke panitia masjid. Gara-gara suum. Padahal suum gara-gara telat tajak apa yang ada mak terah. Yang salah rod nak ingat telat tajak. Yang nak ingat tu salah gop. Pakai pakai kanopi bacut. Nyaman orang ibadat. Nyo ibadat anda kucung tu. Padahal dia pegat lang asih, hang kucing ucik tengut. Jadi alasan buat bersalah agak bagi yang acara. Tak kenang dang iliwa pegah hang kucing gara-gara seumuro. Pada kau dalam kalau piadat hang kucing ucik tengut. Tadi lupi pi tengut seum biji ke masalah, mandung je ke masalah ni. Maka payah ta jalankan salah sebuah konsep dalam ilmu akhlak itu muakabah atau muakabah itu menghukumi nafsu kitanya ketika berbuat pelanggaran atau berbuat kesalahan. Kemudian yang kelima mujahadah. Mujahadah adalah perjuangan untuk melawan nafsu. Nyo ketika hawa nafsu tanya akan membangkang, ka dilawan katanya, dilawan akal katanya harus ta mujahadah. Ta berjihad melawan hawa nafsu dengan cara menampakkan bahawa hawa nafsu telah berkhianat
tidak patuh kepada aturan yang kali katanya tetapkan pada awal, maka cara mujahadah hawa nafsu, contoh jih seandainya Firaun lengah dalam melakukan sembahyang jamaah atau melakukan amal-amal sunat, maka gepaksa diri untuk melakukan ibadat sepanjang malam. Maka minyo nafsu pihan itim, cara jih hadis-hadis dan ayat yang disebut tentang keutamaan beribadat. Mudah-mudahan kita baca cerita tentang hadis-hadis dan ayat-ayat tentang keutamaan ibadat akan sedikit memberi angin segar kepada nafsu katanya untuk dari berokan dalam beramal. Mudah-mudahan akan termotivasi untuk beramal. Dan yang terakhir iaitu mu'atabah. Menyabuna mu'akabah ta hukum mu'atabah iaitu ta tegur diri tanya. Katanya harus sering menegur diri. Karena musuh yang paling raya adalah hawa nafsu. Musuh yang paling raya yang ada dalam diri kitanya. Musuh yang dalam selimut yang dalam diri kitanya, yang kian musuh yang paling raya. Maka orangnya harus sering menegur diri, harus sering tuhmah. Bahasa kitab tuhmah, bahasa tanya dah curigai. Nafsu walau diajak kitanya kepada kebaikan, tapi tetap dia curigai. Karena bisa jadi nafsu pada awal mengajak kepada kebaikan, tapi pada akhirnya mengajak kepada kejahatan. Contoh nafsu diajak orang untuk hadir masjid berjamaah, tapi ketika jamaah telah selesai atau jamaah sedang berlangsung, dibisi oleh hawa nafsu supaya apa yang dah pubutnya tak nampakkan kepada orang ramai. Jadi nafsu meskipun diajak kepada kebaikan tetap harus dicurigai. Jadi mu'atabah, menegur diri adalah salah satu cara supaya kitanya bisa menekan hawa nafsu agar tidak gampang membelot dan tidak gampang mukhalafah kepada ajakan kitanya. Ini dilanjutkan oleh Imam Ghazali, jika kamu membiarkan hawa nafsu, nafsu tersebut akan lari dan liar dan akan menguasai kamu. Maka nafsu tidak akan taat kepada kamu. Tetapi sebaliknya, jika engkau selalu menjelekkan nafsu dan menegur nafsu, terkadang-kadang nafsu tersebut tunduk dan meningkat derajatnya dari nafsu ammarah bisu menjadi nafsu lawamah. Nafsu lawamah, nafsu yang selalu menegur diri sendiri, nafsu yang selalu meratapi kesalahan diri sendiri. Nafsu lawamah. Dari nafsu lawamah naik tingkatan menjadi nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah iaitu nafsu yang merasa tenang dan tenang, merasa tentram dalam ibadat, merasa tentram bersama Allah. Itulah nafsu yang Allah janjikan akan kembali ke surganya Allah. Itu nafsul mutmainnah. Jadi orangnya yang lebak katanya nafsul ammarah bisu, nafsu yang banyak memerintah kepada kejahatan. Maka ketika tagiring nafsu dari nafsu ammarah menjadi nafsu lawamah, dari nafsu lawamah menjadi nafsul mutmainnah, maka ketikanya kitanya akan menjadi benar-benar hamba yang radiyah mardiyah, hamba nafsu, hamba yang radiyah, ridha kepada ketentuan Allah, mardiyah, nafsu yang diridai oleh Allah. Mungkin memandung kitanya tak inginkan supaya kitanya menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki nafsu yang radiyah dan mardiyah. Yang antara lain pelajaran tentang muhasabah. Kemudian karena kitanya nyokap berganti tahun, coba kitanya janji pada diri masing-masing untuk ke depan supaya kitanya lebih tapi buat yang memiliki nilai-nilai positif dan yang bermanfaat untuk akhirat dan untuk kepentingan masalah di dunia dan juga ke akhirat. Cara dalam memperbanyak amal kebaikan supaya amal kitanya meningkat dari berokan kurang tapi urangnya kena peningkatan kepada amal yang lebih baik. Cara jih berawal dari niat. Memandum amal berawal daripada niat. Sehingga oleh salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'id bin Musayyib, beliau pernah dalam sebuah kata-kata beliau iaitu if'alil khaira, buatlah kebaikan,
dari apapun yang kamu anggap remeh. Nah, perkara yang tak anggap sepele, perkara ubud, perkara tak anggap remeh sang-sangyan kebaikan, tapi giu pubut oleh Sa'id bin Musayyib, karena dipegah oleh beliau, fa innaka la tadri, sesungguhnya engkau tidak tahu barang mana hasanah yang akan memasukkan engkau dalam surga. Karena rahsia Allah, beda manusia, beda sebab untuk masuk surga. Belum tentu zero hamba dengan hamba yang lain sama amal kebaikan sebab untuk tamang surga. Belum tentu. Bisa jadi tamang surga gara-gara perkara sepele. Le takalan hamba-hamba Allah pilihan para waliullah, ketika orang yang meninggal wafat gelempo oleh teman sejawat, getayang dengan apa engkau meraih ridha Allah? Jawaban di luar perkiraan. Le para aulia Allah, jawaban orang yang merumpak ridha Allah dengan hal-hal yang sangat sepele. Contoh je lagi salah siro waliullah bernama Asyibli. Beliau mendapat ridha Allah hanya gara-gara pernah menyelamatkan seekor kucing. Allah ditanyang dalam lumpungan ngatnyan, ni pegah le Asyibli, le helung meninggal, Allah ditanyang maklum, hai Asyibli nak ada pu digata dengan pu ulun ridha ke gata? Jauh Asyibli dengan sembahyang, jauh Allah kan, dengan amal puasa kan, dengan haji dan umrah kan. Tapi dipegah oleh Allah, nak ingat bak sabuh malam igata terlewat, bak sabuh jalan sempit di kota Baghdad, tengah malam yang sejuk, nasi ni anak mi tengah mekip-kip sejuk, tacok tak berselamat, tak pasal dalam baju jubah, sehingga mi yang merasa hangat hana mati je. Yang kengannya merumpak ridha Allah. Jadi ridha Allah dalam tentang dengan amal yang baik, dalam tentang dengan amal yang besar. Malah ke pegalan tasawuf, semakin tak anggap hebat sebuah amal, dalam pandangan Allah semakin rendah. Tanya dah pubut haji, tapi dengan hajinya tak anggapnya ke pencitraan luar biasa ke katanya. Tak pubut sabuh but yang tak anggap hebat jid ke sabuh pencitraan dengan butnya ke katanya. Tapi dalam pandangan Allah butnya sepele. Tak pubut sabuh but yang rasa-rasa je sepele hantar je pegah pi bak go. Kan sabuh kebanggaan. Tapi nah duro bak jalan, nah dah bantu cangguk baik gila le motor tapi keih bak bineh jalan. Kahana orang enggak pergi cangguk bineh jalan, enggak selfie lah, enggak pegah lem bak go. Tak yang dalam pindah cangguk bak jalan apa. Hang dia je pegah pi sang malai. Tapi kerana tulus tak ate sangat ge pubut, Allah ge pandang hamba tersebut sehingga ridha kepada hamba tersebut. Makalah agama gedanya hang ge anggap sepele perbuatan baik sekecil apapun, bisa jadi gedanya mendapat ridha Allah bak perkara kecil tersebut. Dan kebaikan seseorang tergantung anugerah yang Allah berikan. Pernah nasabah cerita salah sirah ulama salaf, Bishr al-Hafi, Bishr bin Haris al-Hafinya guru rohani daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal pendiri mazhab Hanbali, guru rohani beliau iaitu Bishr al-Hafi. Nah, orang pegah bab Bishr al-Hafi, inna pulanal ghani kasirus saumi wassalah. Sesungguhnya si pulan yang banyak harta, si pulan yang kaya raya, banyak berpuasa dan melakukan ibadat salat. Nah, orang ipuja ba Imam Bishr, ipegah si pulan yang konglomerat, si pulan yang kaya raya, cukup le ge puasa dan ge sembahyang ibadat, ge pubuk ibadat sembahyang. Apa jawaban daripada Bishr al-Hafi? Miskin. Bukan orang kaya, miskin. Tarakaha lahu wa dakhala fi hali ghairih. Walaupun pada kalian itu orang kaya, tapi bagi saya orang miskin. Orang miskin yang membiarkan kondisinya dan masuk pada kondisi orang lain. Apa kata Imam Bishr? Seharusnya fungsi orang kaya memberi makan orang miskin. Ini malah ikut-ikutan tahan lapar untuk supaya sama dengan orang miskin. Berarti dia orang miskin, bukan orang kaya. Ternyata kelebihan amal ibadat seseorang tergantung karunia Allah. Tidak orang lebih karunia Allah le orang menjadi orang kaya banyak harta, amal utama kegaknya kan puasa dan sembahyang.
amal utama kegaknya bi makanan ku urang gasin. Kan yak bersama orang gasin tenduk puasa. Kemudian orang yang memiliki ilmu, amal kebaikan orang yang nak ilmu, nasyrul ilmi, mengembangkan ilmu. Kan berpuasa sembahyang bersama orang yang hana ilmu, ibadat saja hana kembangkan ilmu. Melansi orang yang nak jabatan, orang yang nak jabatan, kiban cara jabatannya bisa jadikan alat untuk membantu agama Allah. Ilung hana cocok mesti nazira orang gepuja bupati, gepuja wali kota, gubernur karena puasa Senin Kamis. Pegah hebat tak upati kamu? Ti ura Senin, ti ura Kamis gepuasa. Malam gepedan tahajud. Nyan kan amal utama bagi gaknyan karena anugerah yang Allah berikan ke sira pejabat iaitu gebi wewenang dalam jabatan gaknyan, berhak untuk memerintah. Amalan yang paling utama kurnian pada yaitu membuat perda dan kanun yang mendukung syariat Islam. Jadi baiknya dia tak banggakan ubati gara-gara puasa Senin Kamis, gara-gara tahajud malam. Perda tentang syariat anak pegat. Rata sago tempat terjadi maksiat, pengajian hana udik nang kampung. Ya hana manfaat. Jadi amal utama seseorang tergantung anugerah. Tergantung anugerah Allah kegaknya. Tanya gebi anugerah li Allah, gebi kekayaan, amal yang paling enggak tanya bantu orang fakir miskin. Tanya gebi anugerah li Allah, gebi ilmu, dititipkan ilmu li Allah, anugerah yang paling enggak semubut ajarkan ilmu kepada masyarakat awam. Kira orang gebi anugerah li Allah, gebi jabatan dan amanah, anugerah yang paling enggak manfaatkan jabatan dan amanah tersebut untuk mengembangkan dan membantu agama Allah. Yang mana jawaban daripada Bishr Al-Hafi. Jadi kan hana sama mandum antara sira urang dengan urang lain tentang amal yang paling utama. Jadi beda anugerah yang Allah berikan kepada urang tersebut, beda juga amal kebaikan yang paling utama bagi urang tersebut. Kemudian dalam kehidupannya ditanya juga harus bila kitanya berhusnudzan kepada Allah. Karena yang bisa menyelamatkan seseorang di akhirat adalah husnudzan. Sebagaimana Allah ni pegang ana indadzanni abdi bi lun kiban ni dzanni hamba lun kelun. Husnudzan perlu lun jelaskan tentang pentafsiran makna husnudzan oleh Imam Qurtubi disebutkan dalam kitab tafsir Qurtubi bahwa husnudzan kepada Allah ada terbagi beberapa macam. Apa maksud daripada husnudzan? Allah berada pada posisi dzan si hamba. Kiban yang didzan li hamba kepada Allah, menan Allah nabi ke hamba tersebut. Artinya saat kitanya berdoa benar tadzan ijabah, Allah terima doa tanya. Saat kitanya melakukan taubat benar tadzan kabul, terima taubat tanya. Saat kitanya istighfar benar tadzan maghfirah, gebi keampunan istighfar tanya. Saat kitanya dapat buat ibadat benar tadzan mujazah, tadzan Allah gebalah terhadap ibadat kita. Yang kian maksud daripada ana indadzanni abdi, yang menyelamatkan kitanya husnudzan kepada Allah, yang menyelamatkan. Apalagi kitanya menjelang wafat, kitanya yang menjelang kena sukrat maut, yang amalan yang paling good saat-saatnya yang kehusnudzan kepada Allah. Maka dalam kehidupan sehari-hari tanya baik berprasangka buruk tapi berprasangka baik kepada Allah, pu yang tanya pubut tadzan Allah akan gebalah pu mantang yang tanya pubut. Tak pubut ibadat tadzan geterima, tak pubut taubat tadzan geterima taubat, tak pubut kebaikan tadzan Allah akan gebalah kebaikan katanya. Dan dalam sehari-hari kitanya juga harus memperbanyak amal kebaikan. Amal kebaikan yang paling utama adalah antara dua tepi siang dan malam, iaitu sore menjelang maghrib, maghrib sampai isya, sahur menjelang subuh, subuh sampai terbit matahari. Nyo saat-saat paling istimewa yang Allah berikan kepada hamba, nyo ke saatnya yang letat urung lalu. Malah nak pernah ditanyakan kepada salah sirah Habib, apakah sirah urang yang kamu
melewati umur sampai 60-70 tahun. Sedangkan banyak masa-masa muda yang terbuang, terlewatkan. Apakah nak kesempatan lem untuk taraih kembali masa-masa tua, masa-masa muda tayo yang terlewatkan? Nah, kesempatan untuk taraih kembali dengan cara memanfaatkan 4 waktu. Tah 4 waktu yang kita manfaatkan, iaitu mulai dari golem hidup matauro sampai hidup, dari hidup matauro sampai insya, dari golem itamang subuh sampai subuh, dari subuh sampai itubit matauro. Yang dimanfaatkan pekboh wate yang khususnya, insya-Allah ubena kelalaian ro neborokan kurang dalam beramal kebaikan, insya-Allah akan mampu untuk tertutupi. Karena dua buah watenya wate yang disaksikan oleh para malaikat. Karena malaikat nak bergantung malaikat uro wate menjelang malam, malaikat malam wate menjelang uro. Maka ada buat ibadat bak wate-watenya adalah wate-wate yang cukup utama dan Allah gelipat ganda amal kebaikan katanya. Letak hadis-hadis yang menyebutkan tentang dalil-dalil tersebut. Maka orangnya tabah kebiasaan. Kebiasaan mereka naya tengah maghrib mentang lalu bak jalan. Kebiasaan ka kena azan maghrib mentang bak warung. Orangnya tak pegat jadual, tak pegat manajemen road. Kiban cara poh 6 berkai rumah. Poh 6 kai rumah menyatanya tong masjid, kasiat siap untuk tajak masjid, jak masjid baik watai kai azan maghrib. Usahakan golem azan 15 minit. Truk kena benar watai dah baca wirid zikir, baca Quran. Tak ingat Allah, tak renungi pu amal-amal yang kali kitanya lalui dalam siuroyan. Sampai menjelang azan maghrib, le maghrib duk siat. Tapi baik duk mitangan sampai lemboi dan mupat biasa menan tanya. Duk le maghrib sibukkan diri dengan baca Quran. Oh, hai baca Quran, berzikir. Hai berzikir tasbih pupu yang jut. Sampai menjelang insya. Hai dah lain sembahyang sunat. Sebenarnya Allah pakan gebi keberagaman ibadat berwarna-warni ke katanya yang katanya hana nabi ke umat awal. Umat awal kadang-kadang punya ibadat sembahyang tok-tok. Hana ibadat-ibadat lain. Tapi umat Muhammad gatat jai warna-warni ibadat. Salah satu hikmat jih karena Allah tahu bahawa manusianya memiliki sifat jenuh, sifat bosan. Saat kitanya bosan dengan sembahyang, dia tak ibadat dengan zikir. Saat tanya bosan ibadat dengan zikir, dia tak ibadat baca Quran. Saat bosan dengan ibadat baca Quran dan berzikir, ibadat dengan berdiam tok lagi iktikaf. Tadi ulama masjid tengah-tengah pergi menempat bala. Tani iktikaf pi, behana ni iktikaf. Oh, ka bosan dengan ibadat duduk pada tempat set, ibadat dengan cara jak-jak. Ya, silaturahmi je ibadat je. Sila tajak takalan pemandangan alam, sila tajak tarenungi kiban ciptaan Allah. Jadi gepegat dalam agamanya berwarna-warni ibadat karena manusia memiliki sifat jenuh dan bosan. Maka kita gantung-gantung dengan warna-warni ibadat yang lain. Ibu salum naknya untuk ke depan kitanya usahakan pekboh watenya kiban cara tak pegak perubahan. Ia sebagai refleksi daripada peringatan tahun baru Hijriah. Pegat perubahan ia berokan tanya lelalo te menjelang maghrib, urangnya usahakan ia golem maghrib kata siapkan diri. Baik mentang bak tak akoh naliung. Urangnya le dakalan kadang-kadang urang sik tanya tengah azan maghrib mentang tengah gepuan naliung. Yang gepuan naliung kan lalo tanya ngan binatang. Laki maah dah perah lalo sibuk tanya ngan binatang. Kalau lalu orang pulain, ni lalu dengan manusia wajarlah. Ni lalu dengan maghrib macam mak jalan ngan bak putra binatang, ngan nyal lalu. Nyok yang dah sayangkan. Malah ke pegah li Imam Hasan Basri termasuk salah sebuah tanda Allah berpaling kepada manusia. Mana berpaling kepada manusia hanya Nabi rahmat, iaitu disibukkan manusia tersebut dengan perkara yang tidak ada kepentingan untuk akhirat. Kau naling tapi kumpul lemah ada kepentingan untuk akhirat, hanya untuk kepentingan dunia. Sibuk tanya ngatayan tua ke akhirat yang tanda Allah kagak i'rad berpaling daripada tanya. Maka harus hati-hati. Tak introspeksi roh tu. Urangnya tanya pula tapi sibuk dengan kepentingan duniawi pun kepentingan akhirat. Miala dengan kepentingan duniawi coba urangnya tak tingkatkan kepentingan akhirat. Kan hanya belara lemah je tapi tak pegak manajemen watai. Pajan dia akon nalium asa tak batasi menan poh 6 kurang ka selesai ya Allah
Orang yang tengah dia biwate bab pintu-pintu but biasa. Pintu-pintu badu bawa orang kopi yang atas kada wajib biwate. Jadi benar manajemen wate tak atur gera tu nyo poh 5 ke poh 6 kau nalu. Poh 6 bekas siap kali mana siap-siap untuk jak masjid. Kita bagi-bagi wate. Menanci bedah bengah. Bedah bengah biasa tanya biasa bedah poh 6. Orangnya taci coba tingkatkan bedah je dalam subuh. Kahai tak bedah poh put poh leh usahakan 15 minit dalam azan subuh bukan jaga. Nampak tahajud 2 rakaat. Kahai dah sembahyang untuk 8 rakaat, 2 rakaat mentang ile untuk pun. Kok jadi benar peningkatan. Jadi ke depannya benar peningkatan tanya dalam beramal kebaikan. Baik hana peningkatan lagi-lagi sat lebih. Penyebab hana peningkatan kadang-kadang kita tanya takalan orang yang di bawah tanya. Nyola. Malah Ibnu Hazmin dipegah oleh Ibnu Hazmin undur fil mal wal hal wasihah ila man dunaka wanzur fid din wal ilmi wal fadail ila man fawqaka. Dalam persoalan harta, kondisi hidup dan kesehatan, lihatlah orang yang di bawah kamu. Dalam persoalan agama, ilmu dan keutamaan akhirat, lihatlah orang yang di atas kamu. Artinya apa? Itanya tentang harta beta urang yaitu. Dia tanya yang kana motor, takalan urang lebih mewah motor dari tanya, yang tanya akan disibukkan dengan pikiran untuk mengejar kemewahan duniawi. Karena dalam bidang harta takalan urang dia tu tanya. Dalam bidang sehat dan dalam bidang kondisi hidup baik takalan urang yang dia tu tanya. Karena takalan urang yang dia tu tanya akan membuat tanya disibukkan dengan persiapan-persiapan tanya. Takalan gok lebih sehat, tanya pun akan sibuk dengan menyehatkan tubuh. Soalnya le orang sibuk pusehat tubuh lahir tu. Pusehat hati tua terabaikan. Padahal kematian ka pasti kamujan. Tapi selamat hati sampai ura akhirat dan ngenyan sebab tanya untuk selamat di akhirat. Tapi jarang orang ge pusehat hati, tapi yang le ge pusehat tubuh zahir. Malah ne pegah li Nabi dalam sebuah hadis termasuk salah sebuah tanda sirara urang mati suul khatimah naudzubillah dalam urusan dunia kalan uatu dalam urusan akhirat kalan uyu. Peut boh ni berah Nabi. Alamah syakawah peut boh. Yang pertama nisyanud dunub, 2 kedosa. Padahal dosa tersebut tercatat rapi dalam catatan para malaikat. 2 kedosa hanaruh taubat. Yang tanda syakawah. Yang kedua selalu mengingat amal kebaikan. Bangga tanya dengan amal-amal kebaikan padahal amal kebaikan tersebut belum pasti diterima. Sebab salah kepastian diterima amal kebaikan di akhirat hanya saja pastikan di dunia. Mai yang pegah li ulama dalam kitab tasawuf, tanda amal getanya makbul diterima ziyadah amal, bertambah amal kebaikan. Tanda amal getanya diterima oleh Allah semakin semangat dalam beramal. Ada peningkatan dalam beramal yang tanda amal kita yang diterima. Kepastian diterima lih mati. Lih mati baru ada pu yang dah pubut yang kau likutnya diterima oleh Allah atau hana. Namanya amal kebaikan yang dah pubutnya hana pasti diterima oleh Allah, pupu tak ingat-ingat dan tak banggakan. Maka alamah syakawah 2 kedosa selalu mengingat kebaikan. Kebaikan diingat tetapi nyebut brok dah pubut 2 nak ingat leh. Padahal yang brok tak pubut yang payah tak ingat untuk tak sesali dan tak janji berarti han tak kembali lagi kepada perbuatan tersebut. Itu yang sebalik je buat brok tua tu. Sehingga ada ipetel legok, ipingat legok, tak bantah. Panena hana tinggal oleh sang hana kan. Taubat hana tapu hana malah tak bantah dan pegah hantam pernah tak pubut. Malah buat kebaikan yang padahal kebaikan dia pubutnya hana pasti diterima oleh Allah yang selalu tak ingat-ingatkan. Anan tanda syakawah yang kelih dalam urusan akhirat melihat ke bawah. Apa makna urusan akhirat melihat ke bawah? Getanya han akan mau melakukan peningkatan dalam amal kebaikan ketika urusan akhirat melihat ke bawah. Melihat orang yang di bawah getanya. Tena urang bakat khatam Quran si bulan 3, tak urang lain iji si tahun 3 khatam Quran Ramadan. Tena urang bakat jamaah tak urang lain yang sembahyang ngelaidang.
dah pegah alasan ilung sembayang gaideng tak hana jamaah daripada tipulan ni sembayang tan tenda urang bakat puasa Senin Kamis atau puasa Urang Asyura, puasa bak belin-belin bak tanggai-tanggai yang disunatkan dalam agama, dah pegah alasan ilung Ramadan gaideng pada tipulan Ramadan dai puasa. Jadi urusan agama tabe kalau uyup ni. Ni urusan agama ada kalau uyup tabe yang hantar motivasi dia untuk tingkatkan amal. Tabe do banding dengan orang yang jalan akhirat yang lebih rendah dari kita. Dalam urusan dunia kalau waktu yang tak apa tanda syakawah hasil. Tiba makna lah urusan dunia kalau ni tu orangnya tanya kagebi li Allah na kenderaan walau takun bajai ujian watai ujian hambulut tele na moto-moto kijang komando kijang-kijang thon di kurung le kaje cia sai ka karelu yo tajak ba uro ka hairah lele ujian watai ujian ulah tiga mogok berjalan tengok yo te mogoknya ngelantor dak silaturahmi ka mogok motor dak piyo ju babak rumah urang pak yang mogok motor kam turi jika syara alam minan. Tapi dalam urusan dunia itu takalan waktu sampai orang yang pakai motor lebih mewah dari tanya kerana rumah ala kadar rumah sederhana walau rumah du'afa takalan orang yang lebih mewah rumah dari yang dia tidak akan pernah mampu bersyukur. Tapi tak anggap diri hana nikmat, malah tanya berudzan ke Allah hana sayang gelum, Allah hana adai tipulan musumbayang hantam majlis ilmu hantam ijak tapi kaya raya pakallung sembayang kaidang ibadatna majlis ilmu cinta majlis zikir tak ikuti tapi Allah hana gebi kekayaan yang husnul berudzan kepada Allah yang akibat dari hana syukur. Haitim syukur danya mio gaduh takalan waktu dalam nikmat dunia. Habis-habis gaduh tak pegah Allah hana gebi nikmat katanya. Padahal tarenungi bacut mentang tarenungi tanya mekat merempak laba si belin 5 juta. Orang mekat merempak laba si belin 20. Itanya yang merempak 5 juta gebu selamat li Allah hana gebi sakit, hana gebi musibah. Peng 5 juta bunuh termanfaatkan untuk kebutuhan keluarga, untuk bersedekah, tawakaf tanah, untuk akhiratna, untuk dunyana. Tidak orang merempak laba lang si belin 20 juta. Nah ni ke ayak but bandel becut baik bah Honda ka rubah kamu pak gop pen 20 juta benar payah pubat anu pegat Honda bayar ke gop tinggal pen 5 juta cik tahu je. Jadi sama orang merempak 20 juta sama dengan orang yang merempak 5 juta. Pak beda orang merempak 5 juta gebi sehat di Allah alnya hana musibah tepu pen 5 jutanya merempak manfaatkan untuk akhirat dan untuk dunia. Orang yang 20 juta benar tinggal 5 juta merempak manfaat ke akhirat becut. Karena anda anggapan kupum sedekah lem. Kalinya hana laba ikarugo kuna ka euy kamu pa ni gop. Sigam ka payah tamang ruang ECU. Payah tamang ruang ECU pula ke sedekah nanti uku tak kalang ke sedekah lem. Dia kan pen 20 juta tinggal 5 juta hana umpak sedekah. Urang yang 5 juta menumpak benar menumpak sedekah. Yang nikmat bukan. Nikmat ke bila Allah. Gebi sehat nikmat, gebi jauh daripada musibah nikmat. Orang yang tengok nikmat bermateri lebih-lebih. Maka tak anggap dan Allah hana gebi nikmat, maka hana rasa syukur danya kepada nikmat Allah, hana mungkin salah dalam tak perhitungkan, tak anggap nyankan bahagian daripada nikmat. Maka apapun pemberian Allah kepada kitanya harus tak yakini bahawa inanna nilai positif. Baik tak anggap umat Allah orangnya ditat gebi jatah kelung, kurang tat gebi nikmat kepada lung, lebih gebi nikmat kurang lain. Dan budak depu dalam kitanya bahawa kekayaan harta benda dunia yang hana bernilai di sisi Allah. Menyodonyanya bernilai di sisi Allah ube sayup lalat, ube sayup jamuk. Orang kafir musabah tegui hai rumput rasa. Malah orang katakan orang yang ahli maksiat lebih kaya. Orang kafir lebih kaya. Lebih kaya orang kafir di Mauri Islam. Yang salah satu tanda Allah tunjukkan kepada kitanya bahawa kekayaan tersebut tidak bernilai dalam pandangan Allah. Harta dunia tidak bernilai daripada pandangan Allah selama harta dunia tersebut tidak membawa seseorang semakin dekat kepada Allah. Lagi takalan le urang carang udip gasin pas-pasan. Le takalan
Tajak Ubanda Darussalam kan urang ka tingkat profesor tu, tapi kehidupan biasa, tinggal kat rumah sederhana. Le takalan urang yang SD dan tamat kaya, hijau-hijau kaya. Yang pu hikmat. Dalam kitab salah satu hikmat jih adalah bahawa kekayaan dan harta benda dunia tersebut dicapai bukan dengan ilmu, tapi karena memang sudah Allah atur rezekinya. Merempak jatah rezeki yang kagak atur oleh Allah kan gara-gara ilmu. Bukti jih le orang yang kaya le ilmu, le orang yang kaya ilmu tapi harta kurang. Le orang yang hana ilmu tapi kaya raya. Dan juga sebagai pengingat dari agama bahawa jangan engkau mencari kekayaan dengan ilmu. Baik tak minta kaya dengan ilmu. Kayanya harta kagak jatah oleh Allah. Bukti jih orang yang carang tat dalam tentai le harta. Orang yang hana ilmu sama sekali takalan kaya raya. Yang bukti bahawa harta kan gara-gara ilmu, tapi harta memang gak atur oleh Allah. Kesau yang berhak untuk mendapatkan yang kekurangan yang lebih. Maka kitanya dalam kehidupan supaya merasa cukup, kunci jih adalah rida dengan pu yang ke Allah atur ke kitanya dan merasa cukup dengan pu yang ke Allah bagi ke kitanya. Yang adalah salah satu daripada kunci meraih kebahagiaan dalam kehidupan di dunia dan insya-Allah juga kebahagiaan di akhirat. Mungkin Eno mentang sebagai tausiah singkat malamnya dalam rangka untuk merenungi kembali dan bermuhasabah dan pentingnya muhasabah agar kitanya ke depan dalam menjalani tahun barunya bisa terisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang membawa manfaat untuk hari akhirat. Insya-Allah di dunia kitanya terisi dengan hal yang positif, insya-Allah di akhirat juga akan dapatkan hal-hal yang positif.